Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang konflik Palestina. Baik, mari kita mulai dari latar belakang konflik Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzal Ghafari, absen 25 kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang konflik yang saya dapetin, yaitu konflik Palestina. Latar belakangnya yaitu yang pertama, adanya gerakan Zionisme pada tahun 1897 yang merupakan gerakan politik di kalangan kaum Yahudi yang menginginkan pendirian sebuah wilayah khusus untuk kaum Yahudi. Zionisme ini bertujuan untuk menyatukan warga Yahudi dalam kesatuan geografis. Selain itu juga disebabkan oleh adanya deklarasi Balfour yang berisi dukungan Inggris pada bangsa Yahudi atas pendirian tanah air bangsa Yahudi di Palestina pada tahun 1917. Konflik Palestina dan Israel juga dipicu karena tidak ratanya pembagian wilayah mandat LBB di Yerusalem oleh PBB pada tahun 1947. Untuk kronologi awal terjadinya konflik Palestina, yaitu pada awalnya Palestina dikuasai oleh Turki Utsmani yang merupakan kerajaan Islam dan mengusir kaum Yahudi dari Palestina pada sekitar abad 16. Saat itu, umat Yahudi yang terusir dari Palestina menyebar ke beberapa wilayah Eropa, Afrika, dan Asia, serta mereka mulai menyebarkan ajarannya. Pada tahun 1896, muncul buku yang berjudul Der Judenstaat yang ditulis oleh Theodor Herzl. Pada buku ini berisi akar dari ajaran Zionisme. Zionisme pun mulai menyebar di kalangan etnis Yahudi pada tahun 1897. Dengan adanya gerakan Zionisme ini menyebabkan terjadinya migrasi besar-besaran kaum Yahudi yang berada di luar Palestina. Kaum Yahudi di luar Palestina mulai masuk ke dalam Palestina. Migrasi besar-besaran ini juga dipengaruhi oleh hasil kampanye antisemitisme yang dilakukan oleh Hitler di Jerman dan di beberapa wilayah Eropa lainnya. Migrasi besar-besaran ini membuat warga Arab Palestina merasa terdesak. Dilanjutkan dengan dicetuskannya deklarasi Balfour oleh Arthur Balfour yang merupakan pimpinan politik Inggris pada 2 November 1917. Deklarasi Balfour ini berisi dukungan Inggris kepada bangsa Yahudi atas pendirian tanah air bangsa Yahudi di Palestina. Namun dikeluarkannya deklarasi ini ditolak oleh warga Palestina karena saat mengeluarkan deklarasi ini Inggris tidak melibatkan warga Palestina dalam pembicaraan awal, diskusi rancangan, bahkan hingga deklarasi ini benar-benar dipublikasi di dunia. Warga Palestina tidak diberitahu dan tidak dimintai pendapat apapun terkait dengan rencana pendirian negara atau wilayah baru bangsa Yahudi di Palestina. Akibatnya, deklarasi ini merupakan awal dari konflik yang memakan banyak nyawa warga Palestina yang tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Atas deklarasi ini pula, kaum Yahudi seperti diizinkan untuk membentuk negara baru di Palestina. Deklarasi Balfour juga menyebabkan kontroversi dan penolakan oleh warga Palestina. Maka dengan ini, Inggris mengadakan pertemuan antara bangsa Arab Palestina dan bangsa Yahudi pada tahun 1930. Pertemuan ini menghasilkan white paper yang berisi imigrasi akan diberhentikan selama masih ada orang Arab yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan orang-orang Yahudi tidak diperkenankan lagi membeli tanah selama masih terdapat orang Arab di Palestina yang belum memiliki tanah.
Masalah tidak terselesaikan hanya dengan putusan White Paper. Pada 1947, PBB membentuk UNSCOP atau United Nations Special Commission of Palestine untuk membahas permasalahan ini. Hasilnya diputuskan pada 29 November 1947 yang berisi penarikan angkatan bersenjata Israel. Selain itu, UNSCOP juga menghasilkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua, yaitu wilayah kelompok Arab dan wilayah kelompok Yahudi. Pada November 1947, terjadi pembagian wilayah mandat LBB di Yerusalem oleh PBB. Pembagian wilayah Yerusalem ini ternyata tidak rata. Kaum Yahudi yang saat itu populasinya belum begitu banyak mendapatkan wilayah sebesar 55%, sedangkan kaum Arab hanya mendapat 50%. Setelah mendapatkan wilayah, kaum Yahudi segera memproklamasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Hal ini semakin memancing kemarahan bangsa Arab di Palestina yang kemudian menimbulkan perang antara negara-negara Arab dan Israel. Puncaknya yaitu saat terjadi Perang Arab-Israel pada tahun 1948 dan dimenangkan oleh Israel. Israel yang telah memenangkan perang memperluas wilayahnya hingga melampaui batas keputusan PBB. Hal ini memicu perseteruan kembali dan mengakibatkan perang-perang selanjutnya, seperti Perang 6 Hari pada 1967 dan Perang Yom Kippur pada 1973. Setelahnya, pada 17 September 1978, Presiden Amerika dan Presiden Mesir serta Perdana Menteri Israel menandatangani perjanjian perdamaian Camp David untuk melakukan upaya perdamaian untuk kesekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adira Indra Prasetya, nomor absen 5, kelas 12 IPS 2 dalam kelompok Palestina dan Israel. Saya akan menjelaskan urutan kronologi dan akhir konflik dari konflik Palestina dan Israel. Poin pertama, upaya perdamaian yang dilakukan dengan perjanjian Oslo yang tanda tangani di Norwegia pada 26 Agustus 1993 yang berisi tentang penarikan pasukan militer Israel dari kawasan yang didudukinya sejak 1967. Pada perjanjian Oslo I ini juga membahas tentang pendirian kawasan otonomi Palestina yang nantinya akan menjadi negara Palestina merdeka. Poin kedua, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian Oslo II yang ditandatangani di Mesir pada 28 September 1995 yang berisi tentang penarikan PLO atau dikembalikannya PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, ke Palestina dan memberikan otonomi kepada Palestina. Perjanjian tersebut juga berisi tentang diakuinya keberadaan Israel oleh Palestina dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam perjuangan Palestina. Poin ketiga, pada 23 Oktober 1998 juga dilakukan perjanjian Weyriver oleh Perdana Menteri Israel dan Ketua PLO di Weyriver, Amerika Serikat, yang berisi kesediaan Israel untuk menarik pasukan dari 13% wilayah tepi barat. Namun, perjanjian ini digagalkan oleh Israel. Poin keempat, dilanjutkannya dengan kesepakatan Kairo pada 4 Mei 1999 yang berisi tentang kewajiban Israel mengosongkan wilayah Gaza, Jericho, dan memberikan 60% wilayah tersebut kepada Palestina. Poin terakhirnya yaitu selain itu juga dilakukan perjanjian Weyriver II di Mesir pada 4 September 1999 yang berisi tentang masih penarikan pasukan Israel dari wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafira Aulia Tanifena, kelas 12 PS2, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Palestina. Pada tahun 2000 diadakan KTT Camp David. KTT Camp David ini membahas tentang masalah perbatasan bagi negara Palestina merdeka, tentang masalah penguasaan Yerusalem, dan tentang Pada April 2003, Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB mensponsori perjanjian peta damai atau yang disebut Truth of for Peace dengan hasilnya yang pertama mengakhiri aksi teror dan kekerasan yang selanjutnya menormalkan kehidupan warga Palestina dan perumusan konstitusi negara. Poin yang kedua, masa transisi yang berfokus pada opsi pembentukan negara Palestina. Yang ketiga, perjanjian final tentang status permanen Palestina dan berakhirnya konflik. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, namun hingga saat ini masih sering terjadi konflik antar dua wilayah tersebut. Dampak konflik Palestina yaitu 1. Munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam. 2. Munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung Palestina. 3. Terjadinya krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. 4. Banyak memakan korban nyawa dan materi. tokoh yang paling berperan. Yang pertama Theodor Herzl pada tahun 1860 sampai 1904. Ia merupakan pemimpin organisasi Zionis Internasional pertama. Dia juga menulis buku yang berjudul Der Zionistat yang menjadi pokok dasar penyebaran gerakan Zionisme Yahudi. Kedua, David Ben Gurion pada tahun 1886 sampai 1973 merupakan Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan pertama Israel. David Ben Gurion merupakan orang yang mendeklarasikan pendirian Israel pada 14 Mei 1948. Ben Gurion ini agar bangsa Yahudi kembali bersatu di Timur Tengah, khususnya Palestina yang dia sebut sebagai Tanah Israel. Cukup sekian penjelasan kami mengenai konflik Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.